Jadi hari ini kita akan belajar tentang kurban dan akikah. Ada yang tahu kurban itu apa? Kurban itu adalah penyembelihan. Hewan yang diperbolehkan pada saat hari raya apa? Kurban atau Idul Adha. Nah, hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang dianjurkan. Ya, benar. Sunnah muakkad artinya ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat dan hampir mendekati wajib. Nah, ketentuan kurban itu ditulis juga dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-34. Coba Anjali artinya apa? Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj. Ya, benar ya. Nah, jadi hukum melaksanakan kurban itu terdapat di Quran surat Al-Hajj ayat 34. Kemudian di dalam kurban juga itu ada ketentuannya. Ketentuan kurban itu terdapat di ketentuan hewan kurban. Pasti kita tahu ya, nggak semua hewan itu bisa dijadikan kurban. Hanya beberapa hewan tertentu. Contohnya seperti domba, kambing ya benar, sapi, lalu unta. Nah, dari hewan tersebut juga tidak semua hewan yang sudah ditentukan ini juga bisa dijadikan kurban. Ada beberapa ketentuan diantaranya. Contoh, domba yang akan dijadikan hewan kurban itu harus berumur kurang lebih berapa tahun? 1 tahun. Ya benar, 1 tahun sempurna atau memasuki tahun yang kedua. Kambing, ada yang tahu berapa umurnya? Syarat-syarat kambing untuk dijadikan kurban? Berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Ya benar. Jadi kambing itu dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Kalau untuk sapi? 2 tahun sempurna masuk tahun yang ketiga. Ya benar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal dalam memilih hewan kurban. Nah, hewan kurban ini juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban apabila tidak memenuhi syarat. Bisa coba Cici, hewan kurban yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa? Hal-hal yang menyebabkan hewan kurban tidak sah itu antara lain yaitu hewan yang salah satu matanya buta atau cacat, binatang pincang pada salah satu kaki, hewan yang sakit dan sangat kurus, binatang yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, serta sebagian atau seluruh ekornya. Ya benar ya. Nah, jadi dalam untuk memilih hewan kurban itu tidak sembarangan. Walaupun sudah benar hewan yang akan dijadikan itu adalah domba, kambing, sapi, unta, dan lain sebagainya. Tetapi jika hewan tersebut cacat seperti buta, matanya sebelah atau pincang, atau kemudian sakit ataupun terlalu kurus, hewan tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, kemudian kurban. Siapa sih yang berhak menerima kurban ini? Ada yang tahu? Istiqomah. Coba Istiqomah jelaskan siapa saja sih yang berhak menerima hewan kurban ini? Jadi yang dapat menerima daging kurban itu yang pertama orang yang berkurban dan keluarganya, terus kerabat dan fakir miskin. Ya, jadi
daging kurban tidak hanya dibagikan atau dimakan oleh orang yang berkurban ataupun dengan keluarganya saja, tetapi juga dalam ketentuan berkurban ini dianjurkan untuk membagikan atau diberikan kepada orang lain hewan kurbannya, seperti kerabat, fakir, dan miskin. Kerabat ini adalah termasuk teman atau tetangga sekitar. Nah, mereka ini berhak menerima daging hewan kurban sebagai daging yang diperbolehkan dan diberikan oleh kepada mereka, walaupun mereka kaya. Paham? Paham semua ya tentang kurban? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Oke. Kalau sudah paham, kita akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara penyembelihan hewan kurban dan cara pelaksanaan hewan kurban. Untuk ini, Ibu minta perwakilan dari kalian, Cici sama Anjali ya, bisa maju ke depan. Kita akan praktik cara penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan hewan kurban ini. Bisa maju ke depan? Ya, Bu. Tingkat dulu nggak? Jadi tolong yang lain perhatikan. Nah, di sini Ibu ada sebuah boneka domba. Kita anggap aja ini domba beneran ya, dan kita akan mensimulasikan bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Nah, di bukunya sudah ada ya, untuk menyembelih hewan kurban itu, coba Anjali. Iya, Bu. Penyembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Kiblat kita ke arah mana? Sana, Bu. Ya, benar. Penyembelih dan hewan kurban diarahkan ke kiblat. Kemudian penyembelih memotong urat nadi kerongkongan hewan tersebut. Dibalikan. Nah, kemudian potong urat nadi leher dan kerongkongan sampai putus. Dan saat menyembelih hewan kurban itu harus membaca berbagai runtutan doa. Coba Cici bacakan doanya untuk menyembelih hewan kurban seperti apa? Jadi yang pertama yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu menyebut takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali dan tahmid 3 kali. Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian membaca salawat Nabi yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yaitu membaca doa menyembelih hewan. Bunyi doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Setelah membaca doa tersebut dibaca ketika hendak menyembelih ya, dan ketika menyembelih juga membaca doa tersebut. Jadi selesai membaca doa, selesai juga menyembelih. Nah, penyembelihan ini harus memutuskan 2 urat nadi. Yang pertama urat nadi kerongkongan dan urat nadi pernapasan. Nah, setelah hewan tersebut sudah disembelih, maka hewan tersebut bisa digantung dan dikuliti. Ya, seperti ini. Setelah dikuliti, hewan tersebut bisa dipilihkan bagian-bagian mana yang bisa dikurbankan, seperti dagingnya, hatinya, dan lain sebagainya. Setelah itu baru bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima kurban. Seperti tadi ya, kerabat, tetangga, dan keluarga yang berkurban. Udah ya, terima kasih. Terima kasih kepada Anjali dan Cici yang telah berpartisipasi. Itulah tadi cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mata Ibu ada games untuk kalian, yang dimana Ibu ada, senang ya ada games? Ada Bu. Ada, tenang aja. Ibu ada reward buat yang bisa menjawab sebanyak mungkin. Di sini Ibu ada stick. Nah, sticknya dimulai dari Anjali. Ibu akan memutarkan sebuah lagu, dan itu harus mutar ya ke teman-temannya. Di mana lagu tersebut berhenti dan orang tersebut yang memegang tongkat tersebut, itu dia yang maju ke depan. Nanti pokoknya yang bisa jawab pertanyaan Ibu itu dapat juga. Oke? Oke. Mulai aja ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo.
kemudian Anjali. Cici, jadi tugas kamu di sini, Ibu sudah ada nama-nama, materinya nggak jauh dari kurban dan akikah. Sini adalah Cici memperagakan apa yang Ibu tulis di sini ya. Dan tugas kalian adalah menebak apa yang diperagakan oleh Cici. Oh iya Bu, siap. Oke, yang pertama, Cici nggak boleh bersuara ya, hanya memperagakan saja. Semuanya pakai di satu Bu. Dari nomor 1 dulu. Dan tugas teman-teman kalian itu menjawabnya ya, yang banyak menjawab dia yang menang. Oke, nomor 1 ya Bu. Sebu. Ya coba istiqomah. Ya, jawabannya gajah. Benar sih gajah. Ya. Gajah. Salah. Silakan pilih lagi. Yang kedua ya. Ayo Cici yang benar peragakannya ayo siapa? Lagi. Turun dulu deh. Turun dulu. Anissa, burung. Saya. Ya, jadi apa? Kupu ya. Salah. Ya istiqomah. Monyet. Salah ya. Oh, kayak gimana? Apa? Ayo, tahu. Ya, ya, Anissa. Ayam. Ya, benar. Anissa dapat 1. Kemudian lagi Cici. Tuh, apa tuh kayak gitu? Itu apa? Ini tuh apa? Paruh ya? Paruh. Kemudian ada sayap. Apa tuh? Ayo, cepat. Isti. Ya, isti apa? Burung. Salah. Tetet. Lagi Cici. Dia yang lebih banyak lagi ya. Jangan kayak gini. Ada burung, ada paruh, kemudian bersayap seperti ini. Ayo Cici, ayo. Ayo apa yang lain? Pas? Bebek. Ya, benar. Kok Anjali ketinggalan? Ayo, cepat. Lagi. Kaki 4. Yang keempat, kaki. Kalau ada tanduknya, saya Bu. Apa? Ini ya. Yeay. Jadi 1. Perutnya besar. Orang bisu. Perutnya besar atau bagaimana? Tuh, badannya besar, ada tanduk. Kayak mana tuh? Ayo, ada yang tahu? Beruang. Oh, bukan. Domba. Oke. Benar? Yeay. Ayo, semuanya sudah dapat 2 semua ya. Ibu ada reward buat kalian yang bisa. Besar. Ada punuknya. Maaf ibu keceplosan. Benar ya Isti, itu rezeki Isti ya Bar. Ya, yang lain. Sebu. Sapi. Nisa ketinggalan poinnya. Kok nggak ngejawab? Isti kamu antusias sekali ya. Apa Isti jawabannya? Jadi Maaf ya. kurang ajar. Jadi apa jawabannya? Monyet. Ya monyet. Wow. Udah. Udah berapa? 2, 7, 4, 12, 9 ya? 8 ya. Oke, terima kasih Cici sudah selesai ya gamesnya. Besok ketawa untuk kita semua. Jadi hasil akumulasi sementara atau seluruhannya ya, itu Isti mengungguli ya. Dia bisa menjawab 4 pertanyaan, Nisa jawab 2 dan Anjali jawab 3. Untuk istiqomah nanti rewardnya
Di belakang aja ya. Ya, Bu. Beri tepuk tangan untuk istiqomah yang udah bisa menjawab. Nah, materi selanjutnya adalah akikah. Ada yang tahu nggak sih akikah itu apa? Saya Bu. Ya, Jalif. Jadi akikah itu menurut bahasa ia berarti pemotongan. Secara istilah ialah pemotongan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk ucapan rasa syukur umat Islam kepada Allah atas bayi yang dilahirkan dengan syarat-syarat tertentu menurut syariat ajaran Islam. Ya, apa yang disampaikan oleh Anjali tadi, akikah adalah pengorbanan atau penyembelihan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk ucapan rasa syukur umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala atas bayi yang dilahirkan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan syarat ajaran Islam. Coba istiqomah, hukum akikah itu apa? Hukum akikah yaitu hukum akikah bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya adalah sunnah muakkad, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa akikah itu wajib. Pada hari itu anak dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya, benar. Hukum akikah itu sunnah muakkad, tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat akikah itu wajib. Kemudian untuk pelaksanaan akikah itu ada waktu-waktunya. Iya, Bu. Coba cicip waktu pelaksanaan akikah itu apa? Berapa? Jadi waktu pelaksanaan akikah itu disyariatkan pada hari ke-7 kelahiran anak. Namun jika hari ke-7 terlewatkan, maka pelaksanaan akikah pada hari ke-14 atau hari ke-12. 21 ya. Iya. Jadi waktu pelaksanaan akikah itu 7 hari setelah bayi dilahirkan. Walaupun terlewat bisa 14 hari ataupun 21 hari. Ataupun jika memang tidak mampu itu bisa kapan saja, dan bahkan mungkin kita sendiri yang belum dilaksanakan akikah oleh orang tua kita karena pada saat itu tidak mampu, kita bisa mengakikah diri sendiri. Kemudian akikah ini ada beberapa syarat. Apa? Ada yang mau coba? Ya, Bu. Ya, Bu. Cicip. Syarat dulu ya. Hewan akikah ya, Bu? Ya. Jadi ketentuan atau syarat hewan akikah itu sama halnya dengan ketentuan atau syarat hewan kurban, yaitu cukup umur, yang artinya telah mencapai atau lebih dari 1 tahun dan hewan tersebut sehat atau terhindar dari cacat fisik. Ya. Dan untuk akikah bayi laki-laki itu 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Ya. Itu tadi materi kita tentang akikah. Ada yang mau ditanyakan tentang akikah? Cukup semuanya? Oke, kalau udah cukup kita akan mendemonstrasikan cara pelaksanaan akikah. Untuk itu Ibu meminta Istiqomah dan Anissa untuk mensimulasikan bagaimana cara pelaksanaan akikah. Bisa maju ke depan? Jadi di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara pelaksanaan akikah. Untuk pelaksanaan akikah itu kita harus menyiapkan hewan untuk akikah. Hewan untuk akikah itu apa? Kambing ataupun domba. Nah, di sini Ibu udah ada boneka kambing, anggap aja ini kambingnya ya. Nah, untuk penyembelihan hewan akikah itu sama seperti penyembelihan hewan pada biasanya, yaitu memutuskan 2 urat kerongkongan dan urat pernapasan sampai putus, dan kemudian sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan akikah ini ataupun hewan akikah ini untuk dibagikan kepada masyarakat itu harus bentuk dalam keadaan matang. Kemudian setelah dimasak, disunahkan atau dianjurkan dimakan sebagian yang pemilik atau yang berakikah, ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mencukur rambut bayi, kemudian memberi nama bayi tersebut. Lalu setelah itu mendoakan bayi tersebut. Coba Istiqomah simulasikan bagaimana cara memotong rambut bayi. Ya, benar, potong, kemudian taruh di tempatnya. Setelah itu berikan nama bayi tersebut. Siapa namanya? Namanya siapa? Cici Sriwijwan. Kemudian berikan doa kepada bayi tersebut sambil menyentuh ubun-ubunnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nuru samawati wa nurusi samsi wal qamari. Allahumma sirullahi nurun nubawati rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah tadi cara simulasi pelaksanaan akikah. Terima kasih untuk Anissa dan Istiqomah atas partisipasinya. Silakan kembali duduk. Untuk evaluasinya, Ibu mau kalian menyimpulkan hikmah dari berkurban dan akikah. 15 menit dari sekarang. Ibu tinggal sebentar ya. Iya, Bu. Gimana, udah semua? Sudah mengerjakan? Ada yang mau menyampaikan apa saja sih hikmah berkurban dan akikah itu? Ya, Istiqomah, silahkan jelaskan hikmah berkurban. Berkurban aja dulu ya, nanti akikahnya ada yang lain. Ayo, apa saja sih hikmah berkurban itu? Ya, jadi menurut saya, Bu, hikmah berkurban itu yaitu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua meningkatkan ciri keislaman, terus menegakkan syiar Islam, Ya, terus dibalas kebaikan setiap helai hewan kurban, ya. dan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kurban lebih baik daripada sedekah. Ya, jadi benar ya, itulah tadi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan berkurban. Kemudian coba Cici, hikmah berakikah itu apa? Melaksanakan akikah. Jadi hikmah berakikah itu yaitu satu, melaksanakan sunnah Nabi dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, melindungi dari godaan dan gangguan setan yang mengikuti sang bayi ketika baru lahir, merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan ucapan rasa syukur pada karunia yang telah diberikan di dunia berupa keturunan, dapat memperkuat tali kerukunan dan persaudaraan antar masyarakat, membebaskan anak dari ketergadaian, pembelaan orang tua di hari kemudian, menghindarkan anak dari musibah dan kehancuran, pengungkapan rasa gembira demi tegaknya Islam dan keluarnya keturunan yang kemudian di kemudian hari akan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, dan sumber jaminan sosial dan menghapus kemiskinan di masyarakat. Ya, terima kasih. Coba beri tepuk tangan kepada Cici dan Istiqomah. Ya, itulah tadi hikmah pelaksanaan kurban dan akikah. Jadi kurban itu adalah penyembelihan hewan pada saat dilakukan pada saat hari raya Idul Adha, dan akikah penyembelihan hewan ketika wujud rasa syukur orang tua kepada bayi yang berlahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena kita masih di masa pandemi COVID-19 saat ini ya, seperti ini. Pesan Ibu kepada kalian, jangan putus asa, tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Siap, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti yang tugas kurban dan akikah tadi hikmahnya dikumpulkan di meja Ibu ya. Iya, Bu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan menundukkan kepala. Baca doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di mata pelajaran kita di sini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani. Amin. Sebelum kita mengawali mata pelajaran kita, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya. Saya ini nomor belajar. Lucy Astianti hadir. Hadir, Bu. Ramadila hadir. Hadir, Bu. Santika hadir. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baik, di sini Ibu akan menerangkan
melanjutkan materi kita tentang peradilan dalam Islam. Baik, peradilan dalam Islam terbagi ada beberapa ya. Yang pertama itu ada peradilan, ada hakim, ada saksi, dan ada gugatan dan bukti. Dan yang terakhir ada tergugat dan sumpah. Baik, Ibu akan menerangkan tentang peradilan dalam Islam. Yang pertama ada peradilan. Pengertian peradilan adalah pembahasan fikih istilah dengan koda. Istilah tersebut diambil dari kata koda Yahudi yang memiliki arti memutuskan atau menyempurnakan atau menetapkan. Yang kedua ada fungsi peradilan sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Di antaranya ada fungsi yang berpenting dalam peradilan. Yang pertama itu ada menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua mewujudkan keadilan. Yang ketiga melindungi jiwa atau harta dan kehormatan masyarakat. Dan yang terakhir mengaplikasikan nilai-nilai aman, makmur, dan rukun. Yang C, hikmah peradilan sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagai dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar. Yang pertama itu ada terwujudnya masyarakat yang bersih. Yang kedua terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dan yang ketiga terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang keempat tercipta ketentraman damai. Dan yang terakhir dapat mewujudkan suasana yang mendorong dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hakim. Hakim akan dibacakan oleh Santika. 2. Hakim. A. Pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. B. Syarat-syarat hakim. Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dikumpulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Beragam Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non-muslim. 2. Akil balik, sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Merdeka, bukan hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. 5. Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. 6. Laki-laki. 7. Memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. 8. Memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat. 9. Memahami bahasa Arab dengan baik karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab. 10. Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad karena tak diperbolehkan baginya taklid. 11. Orang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa. 12. Seorang hakim harus dapat melihat karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa. 13. Seorang hakim harus mengenal baca tulis. 14. Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyarat. C. Macam-macam hakim dan konsekuensinya. Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawab
yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. D. Tata cara menentukan hukuman. Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu, terdakwa bertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baik, sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar-benar tidak tuduhan tersebut. Jika mendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan meskipun terdakwa menolak dakwanya tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dalam menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut. 1. Saat marah. 2. Saat lapar. 3. Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga begadang. 4. Saat sedih. 5. Saat sangat gembira. 6. Saat sakit. 7. Saat sangat ngantuk. 8. Saat sedang menolak keburukan yang bertimpakan padanya. 9. Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Kesembilan, keadaan inilah yang menyebabkan ijtihad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Sudah selesai? Udah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Lucy bagian C ya, yang saksi. 3. Saksi. A. Pengertian saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberi kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan. Pada dasarnya, saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberi kesaksian yang sebenarnya sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai titik ini kita bisa memahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti di samping bukti-bukti yang lain. B. Syarat-syarat menjadi saksi. 1. Islam. 2. Sudah dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka atau bukan seorang hamba sahaya. 5. Adil sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, saksi harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. 2. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil. 3. Menjauhkan diri dari perbuatan bidah. Selanjutnya bagian 4, penggugatan dan bukti atau bainah akan dibacakan oleh Rahmadillah. B. Pengertian bukti. Bainah. Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwanya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelaskan masalah terhadap terdakwa. C. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirnya. Menurut Imam Abu Hanifah, mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Allah
Nabi Muhammad SAW pernah memberi keputusan atas mengadunya istri Abu Sufyan. Sedang kala itu Abu Sufyan tidak hadir dalam persidangan. Rasulullah bersabda kepada istri Abu Sufyan. Selanjutnya yang terakhir, tergugat dan sumpah. Ada pengertian tergugat. Yang dikenakan gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah atau kebenaran gugatan melalui dua cara. Yang pertama menunjukkan bukti-bukti, yang kedua bersumpah. Terus ada tujuan sumpah. Tujuan sumpah ada dua, yaitu menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Yang kedua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar. Itu semua materi yang kita sudah bahas dan sudah dibacakan oleh kalian semua. Ibu beri kalian waktu untuk berdiskusi. Nanti di akhir kita adakan tanya jawab. Ngerti? Ngerti. Moshi moshi. Baik, udah selesai semua berdiskusinya? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan adakan sesi tanya jawab ya. Nanti di akhir kita dapat nilai plus. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Siapa yang tahu fungsi yang paling penting dalam peradilan Islam? Saya, Bu. Ya, dijawab. 1. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. 4. Mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya, dan menghalangi orang-orang zalim dari tidak aniaya yang akan mereka lakukan. Selesai, Bu. Baik, terima kasih Dila, jawabannya benar. Ya. Kasih ya plus buat Dila. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Siapa yang tahu syarat-syarat menjadi saksi? Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. 1. Islam. 2. Sudah dewasa atau balik sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka, bukan seorang hamba sahaya. 5. Adil, sebagainya firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Terima kasih Lucy, jawabannya benar. Kasih ya plus buat temannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga ya. Yang bisa jawab, Ibu kasih nilai juga. Sebutkan ada berapa tujuan sumpah. Saya, Yang Bu. bisa. Ya, jawab. 1. Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. 2. Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar. Ya, benar. Kasih aplaus juga buat teman. Motivasi untuk kita semua, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk kita bermalas-malas belajar. Baik, sekian mata pelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada traktor. Mana betul? Ada tenda, ada tenda.
Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kumpul di kelas ini dalam keadaan sehat sepertinya. Aduh. Baik, di sini kita mulai pelajaran lagi dengan berdoa ya. Mohon adik-adik semua satu memimpin doa pada hari ini. Marilah sebelum kegiatan belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, foto absen dulu ya. Iya, Pak. Sudah semua hari ini. Hadir, Pak. Hadir. Sini, Anwar, Hadir, Pak. Fajar, Hadir. Tian, Hadir, Pak. Bayu Aji. Angga, Hadir, Pak. Jen. Hadir. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, sebenarnya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Bapak akan menggunakan sedikit metode untuk pembelajarannya. Yang pertama yaitu menggunakan metode ceramah, di mana Bapak di sini akan menjelaskan sedikit nih tentang materinya pada pelajaran hari ini. Lalu kemudian Bapak akan membuat kelompok, di mana kelompok ini terdiri dari 2 orang, 2 kelompok. Satu kelompok, setiap masing kelompok membuat penjelasan materi yang dimana nanti mempresentasikan kelompok tersebut, yang pada saat selesai presentasi kelompok selanjutnya memberikan pertanyaan atau membuat pertanyaan wajib pada kelompok yang presentasi. Begitu juga sebaliknya. Sebelumnya ada yang tahu pelajaran hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Belajar ya? Nggak ada. Oh ya ada. Ada lah, Pak. Pertemuan kali ini kita sedang membahas tentang materi kepemilikan dan akad. Akad dan kepemilikan. Beda-beda tipis lah ya. Dipahami materi kali ini. Kalau ada yang tanya nanti ditanyain. Oke. Kita bahas materi pertama tentang kepemilikan. Kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk dipindahkan ke penguasaannya atau kepemilikannya. Di sini ada sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama yaitu barang atau harta tersebut yang dimiliki karena melalui akad. Yang kedua, sebabnya yaitu karena warisan. Yang ketiga adalah karena akad bisa digunakan karena dengan melalui perkembangbiakan, karena seperti hewan di sini ya. Lalu macam-macam pemilikan ada 3. Yang pertama kepemilikan lewat materi, yang kedua adalah kepemilikan penuh, yang ketiga adalah kepemilikan manfaat. Yang dimana kepemilikan penuh ini adalah penguasaan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara khusus. Yang kedua tentang kepemilikan materi, yang dimana di sini hanya terbatas dalam penggunaan materi saja. Yang ketiga adalah menggunakan manfaat, yang dimana akad ini kepemilikan ini terbatas pada manfaatnya saja. Selanjutnya tentang akad. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Nah, yang rukunnya ada yang tahu nggak siapa aja? Apa aja? Ini ada 3 nih. Ada tahu nggak? Belum, Pak. Belum anu ya, belum belajar ya. Belum, Pak.
Oke. Di sini rukun ada 3. Yang pertama, 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Yang kedua adalah ijab kabul. Yang ketiga, barang yang diakadkan. Selanjutnya tentang macam-macam akad. Di sini ada akad tulisan, akad isyarat, akad wali, perantara wali. Baik, yang pertama tentang isyarat. Isyarat ini tahu lah ya, isyarat. Namanya isyarat, dia menggunakan akadnya menggunakan isyarat. Biasanya seperti orang bisu ini menggunakan gerakan tangan. Contohnya seperti bapaknya yang kamu, aku. Nah, paham nggak ini artinya? Ini biasa kalau orang bisu menggunakan ada kata ini teman. Aku, kamu, saya teman. Nah, contohnya seperti itu. Yaitu tulisan, selanjutnya tulisan. Akad menggunakan tulisan biasanya sih orang bisu juga bisa menggunakan akad tulisan. Yang ngomong ada pembeli nih, ada pembeli. Nah, si penjual itu akan menggunakan tulisan, ya kan? Yang dimana tulisan kan diserahkan kepada yang si pembeli untuk dibaca. Biasanya seperti itu tulisan. Terus perantara wali, biasanya perantara wali ini orang yang diserahkan kewajiban atau yang diserahkan suatu tanggung jawab untuk dia menjualkan barang tersebut. Yang dimana syarat wali ini di sini harus orang yang paham dengan apa yang diminta oleh si penjual. Oke, cukup sekian materinya. Kita mulai pembahasannya. Yang selanjutnya kita bagian kelompok. Di mana kelompok ini yang Bapak jelaskan tadi ya. Oke, bagian kelompoknya. Yang pertama ada Bu Haji, kelompok pertama ya. Ya. Yang kedua ada Iya, Pak. Jen, kelompok 1 ya. Pak. Yang kelompok 2 berarti sisanya 4 dan kerja. Materi kelompok 1 tentang materi 1 tentang pemilikan. Yang kelompok 2 tentang akad. Bisa dibuka di bukunya atau di HP nggak apa-apa, browsing. Tentang materi tersebut ya, nanti dipresentasikan. Tadi di buku ini kan halaman 193 ini Pak ya? Ya. Yang tentang sawah. Oh ini ada satu. Oke, apakah waktu 10 menit? Silakan diskusi dan dipresentasikan dan buat pertanyaannya dan jawab, oke? Baik, kelompok ini mulai ya. Nah, Bapak sekarang untuk melihat kalian bagaimana kegiatannya dalam belajar ini aktifnya. Dan nggak usah terlalu kaku ya, biasa aja. Di sini Bapak menilai bagaimana aktifan kalian semua dalam cari materi dan mempresentasikannya. Oke, dimulainya Bapak. Jadi kelompok anak Pak. Ya, Nomor 1. Satu. Sekian, saya baca ini dulu Pak. Belajar di sekolah biasanya. Satu ini. Di sini kelihatan nggak di sini? baik, waktu 10 menit selesai. Gimana kelompok 1 sudah siap presentasinya? Sudah. Oke, presentasikan aja kelompok 1. Sudah materi ini kan ya? Ya. Perkenalkan namanya sebelumnya itu ya. Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepemilikan. Kepemilikan menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan.
Sebab-sebab kepemilikan. Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya. Karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa. Misalnya kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Penjelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut. A. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Contohnya ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. B. Barang atau jasa itu dimiliki karena melalui akad. Contohnya lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian lain. C. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Contohnya mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris. D. Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Contohnya telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap satu harta ada 3 macam, yaitu A. Kepemilikan penuh, yaitu penguasaan atau dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. B. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. C. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Menurut Dr. Said Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi A. Kepemilikan pribadi atau individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok namun bukan untuk umum. Contohnya rumah, mobil, pesawat, dan lain-lain. B. Kepemilikan publik atau umum, yaitu harta yang dimiliki banyak orang. Contohnya jalan raya, laut, lapangan, dan olahraga. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Baik, kalau satu sudah bertanya. Kalau berdua berikan pertanyaannya, saya sudah dapat. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nurdin. Saya akan bertanya, Islam sangat mendorong seseorang untuk mendapatkan kepemilikan asal memperolehnya dengan cara yang sah dan mempertahankan kepemilikan dari segala bentuk kejahatan. Hukumnya adalah. Satu gimana jawabannya? Dapat? Ya, saya izin menjawab. Saya ada dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari saudara Fajar. Hukumnya adalah wajib. Gimana kalau kedua benar nggak jawabannya? Iya, betul. Benar? Benar. Benar. Oke, selanjutnya kalau yang presentasi ya. Lanjutannya apa? Yo. Coba, nama saya Anwar dari kelompok 2. Akad. Pengertian dari hukum akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk melaksanakan suatu perbuatan. Contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Rukun akad dan syarat akad. Adapun rukun akad adalah 2 orang atau lebih melakukan akad transaksi, disebut akidain. Ingat, ijab, dan kabul. Maksud nilai sesuatu yang diakadkan. Sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut. Syarat orang yang bertransaksi antara lain raka, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Syarat barang yang diakadkan antara lain bersih dapat dimanfaatkan. Milik orang yang melakukan akad, orang itu diketahui keberadaannya. Syarat sihah dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul harus diucapkan dan bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Macam-macam akad. Ada beberapa macam akad,
Antara lain akad lisan, yaitu akad yang dilakukan secara mengucapkan lisan. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang dilakukan akad notaris. Akad perantara utusan wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan dari wakil kepada orang yang agar bertindak atas nama pemberi mandat. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Hikmah akad, ada beberapa hikmah dengan diisyaratkan akad dalam muamalah, antara lain munculnya pertanggungjawaban dan moral dan material, tumbuhnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak, terhindarnya dari pemilik harta secara tidak sah, status pemilikan terhadap harta menjadi jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup kelompok 2, kelompok 1. Buat pertanyaannya sudah ketemu belum? Yang udah nggak apa-apa, mulai aja. Pertanyaannya silakan. Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Jika yang melakukan akad orang bisu, maka ia boleh melakukan akad lewat Gimana? Mau itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu melalui tulisan, wali atau isyarat. Gimana? Benar nggak jawabannya? Benar. Ya. Di sini lewat tulisan ya, lewat tulisannya tadi itu bisa lewat ya namanya tulisan ya. Jika penjualnya si bisu udah ngomong nih, ada yang beli, nah dia bisa lewat tulisan menggunakan buku, nah dia tulis lewat bukunya, terus diserahkan kepada yang membeli. Lewat perantara wali bisa, karena tapi syaratnya wali itu harus orang yang paham dengan maksud si penjualnya. Contohnya seperti dia minta harga berapa, terus dia mau ngambil untung berapa, ya kan seperti itu lah contohnya. Lalu lewat isyarat tadi yang seperti tadi ya, yang itu nggak bisa ngomong, ini lewat cara tangan biasanya. Tulisan. Iya. Belum kamu tuh. Cukup semuanya. Kita mulai seperti sudah cukup materi yang paham semua. Yang kita mulai dari ceramah tadi bisa sudah lewat kita dari kelompok sudah. Nah di sini Bapak ini memberikan evaluasi. Rebutan nih evaluasinya ya. Yang dimana kalian ya rebutan ya kelompok 1, kelompok 2 rebutan siapa aja. Jadi Bapak itu individu nilainya. Yang pertanyaan di sini tentang hukumnya. Hukumnya tadi kan kepemilikan hukumnya wajib nih. Bagaimana kalau orang yang mempunyai harta tersebut pada saat mempertahankan kepemilikannya, nah wafat, itu orang tersebut akan mati dalam keadaan apa? Kalian tahu nggak? Aku ya, kamu nggak? Kalau menurut saya matinya secara sahih. Mati sahih? Iya Pak. Ya benar. Ada sahih itu kalau si pemilik tadi emang harus ikhlas dalam dia mempertahankannya. Kalau dia tidak mempertahankannya, insya Allah kalau pada saat dia mati dalam kasus kecelakaan demi mempertahankan barangnya tersebut, dia akan jadi mati sahih insya Allah. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah akad menurut istilah adalah apa? Yang menjawab silakan aja, nggak apa-apa tulis tangannya. Ya Pak. Ya. Akad menurut istilah adalah transaksi atau kesepakatan antara seorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan. Cukup Pak? Cukup. Oke. Semuanya sepertinya paham materinya ya. Oke. Baik, kita mulai ke metode selanjutnya aja. Kita mulai tadi semuanya sudah.
pembelajaran yang mulai paham. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya coba Bapak minta perwakilan untuk membacakan kesimpulannya. Kita membacakan kesimpulannya. Ya Pak, saya membacakan kesimpulan Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Nofrian dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan, yaitu milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milku yang artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Adapun menurut ulama fikih adalah kekuasaan seorang pemilik terhadap sesuatu untuk dimanfaatkan selama tidak ada penghalang syair milik adalah penguasa terhadap sesuatu yang penguasanya dapat dilakukan sendiri. Tindakan terhadap sesuatu yang dikuasai itu dan dapat dinikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarat. Hikmah kepemilikan ada 4 bagian. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindungnya hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Kata akad berasal dari kata alaq yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad sama dengan perjanjian. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Hikmah akad dengan disyariatkan akad dalam muamalah antara lain. Yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan materi. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindarnya dari pemilikan harta secara tidak sah. Yang kelima, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Sekian Pak dari kesimpulan saya. Terima kasih. Oke. Kesimpulan telah membacakan. Materinya sudah paham semua. Nama materi kali ini pemilikan dan akad. Di sini sedikit pesan untuk adik-adik semua, karena pada masa pandemi, jangan lupa untuk membawa maskernya, jaga jarak dan mencuci tangan, karena salah satu untuk menjaganya ya untuk penularannya kita harus menjaga kebersihan, karena ya salah satu kebersihan sebagai dari iman. Dan sedikit motivasi dari Bapak tentang ilmu ya. Ini motivasinya adalah bijaksana dalam menggunakan ilmu. Karena apa? Karena setiap orang pasti memiliki ilmu, baik atau buruknya ilmu tergantung orang tersebut membawanya mengarah kemana. Jika orang itu dalam kebaikan, dia akan menjadi pahlawan. Jika dalam keburukan, dia akan menjadi jahat. Jadi bijaksana dalam menggunakan ilmu, karena ilmu yang bijak akan menentukan masa depan kalian yang seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan alhamdulillah.